Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, good morning to everyone. How is it going today? Hopefully all of you have a great day one. Okay, I kick off in this video talk about unit 1. Let me introduce myself. Okay, in this unit we have listening part. In the listening part, we have 1.1 about introducing yourself, 1.2 and 1.3 about introducing others. Okay, in this part, 1.1, please fill in the blank with appropriate words or phrases you hear from the conversation. Okay, in this part, silahkan nanti Anda semua klik link yang ada di Classroom ya, 1.1. Ya, di 1.1 ini silakan klik link yang ada di bawah ini ya. Jadi link ini akan menuju ke audio ya, akan menuju ke audio. Nah, in this audio you will hear some dialogue spoken English. Jadi di audio ini nanti kalian akan mendengarkan dialog dalam bahasa Inggris. Kemudian silahkan diisi ya. Jadi ini kan ada kata yang kosong-kosong ini ya, silahkan diisi ya. Tapi sebelumnya isi nama, NIM, kelas ya. Number one ya, number one itu are you, ini ya, number one bla bla bla, nanti ditulis ya dari dialognya itu ngomong apa gitu ya. Number one, kemudian sampai number 10 and then submit. Nah, kemudian cara yang sama juga nanti diklik di untuk yang unit 1.3 ya, 1.3, klik link below ya, link yang ada di bawah ini nanti menuju ke audio. Di audio itu akan ada some dialogue spoken English ya. Kemudian nanti diisi ya dari number 1 sampai number 14 ya, and then submit. Okay, you got it? And next ya, setelah listening part, di sini ada speaking ya. Speaking silakan kalian nanti belajar ngomong sendiri. Kemudian ada reading. Nah, di reading ini bisa dibaca sendiri ya. Kemudian kita akan langsung fokus ke grammar focus. Oke, kita masuk ke grammar focus about fragments and sentences. Oke, unit 1 grammar focus. In this grammar focus, we will discuss about fragment and sentence. Apa itu fragment sama sentence gitu? Jadi fragment itu kalimat yang tidak lengkap, tetapi seakan-akan seperti kalimat yang lengkap. Ciri-cirinya seperti apa? Ciri-cirinya ya dia tanpa subjek ya, tanpa subjek, tanpa predikat, atau tanpa kedua-duanya, tanpa subjek dan predikat. Sorry ya. Jadi tanpa subjek, tanpa predikat, atau tanpa subjek dan predikat. Kemudian apa itu sentence? Sentence itu kalimat yang lengkap atau kumpulan kata yang bermakna berpola subjek predikat. Ya ciri-cirinya pasti ada subjek sama ada predikat. Jadi intinya kalau fragment itu kalimat yang nggak lengkap ya. Jadi dia kehilangan subjek atau kehilangan predikat atau kehilangan dua-duanya. Nah kalau misalnya yang sentence ini dia minimal itu konstruksinya itu subjek plus predikat. Contohnya seperti apa? Contohnya misalnya sampel untuk yang fragment ini. From morning until night. Jadi dari pagi sampai malam. Nah, ini kalau misalnya kita lihat dari struktur kalimatnya, bukan struktur kalimatnya ya, sorry ya, ini bukan kalimat ini ya. Dari strukturnya ini merupakan kata keterangan ya. Kata keterangan. Nah, kalau dari kata keterangan ini berarti dia kehilangan missing subjek sama predikat. Jadi kehilangan subjek sama predikatnya atau kehilangan subjek sama verbnya. Ya. Kemudian contoh yang kedua, start after the weekend. Nah, ini kan dia strukturnya itu adalah predikat ya plus kata keterangan gitu kan. Ya, after the weekend itu kan bisa dibilang dia seperti adverb gitu. Nah, ini dia berarti missing apa? Missing subject ya. Kemudian yang ketiga, some girls in the class. Ini kan dia strukturnya itu kan subjek in the class. Ini kan sebenarnya kan bisa dibilang subjek semua ya. Subjek yang ada di kelas atau misalnya ini bisa menunjukkan kata keterangan tempat gitu ya.
Nah, ini dia missing apa? Missing predikat. Nah, biasanya kita mengartikan yang namanya kalimat itu adalah kumpulan kata-kata. Nah, ini sebenarnya juga mirip ya, seakan-akan seperti kalimat, karena ini kumpulan dari misalnya ada 4 kata. Tetapi ternyata kalimat ini, kumpulan dari kata-kata ini itu tidak lengkap, karena dia nggak ada subjek sama predikat, meskipun kumpulannya kata-kata ini cukup panjang ya, 4 kata gitu, tapi ini belum bermakna utuh. Nah, itu yang disebut sebagai fragmen. Jelas ya? Kemudian apa yang disebut sebagai kalimat sebenarnya gitu ya? Contohnya misalkan kita perbaiki ya dari contoh yang fragmen ini ke sentence. Kita perbaiki. Kalau misalnya yang contoh pertama itu missing subject sama predikat, bisa kita tambahkan I itu sebagai subjek ya, studied itu sebagai predikat. Jadi kalimat utuhnya itu I studied from morning until night. Jadi saya belajar dari pagi sampai malam gitu. Nah, ini baru dinamakan sebagai kalimat yang lengkap. Kemudian contoh yang kedua itu kan missing subject ya. Kita bisa tambahkan the class ya start after the weekend. Jadi kita tambahkan subjek di sini. Jadi kelas dimulai di setelah akhir pekan itu ya. Kemudian yang contoh ketiga, some girls in the class ya sing together. Jadi kita tambahkan predikat di sini sing together. Jadi ini yang dinamakan perbedaan antara kalimat yang lengkap dan kalimat yang tidak lengkap. Kalau yang tidak lengkap itu disebut sebagai fragment, kalau misalnya yang lengkap itu disebut sebagai sentence. Nah, nanti yang akan kita diskusikan di classroom itu adalah contoh yang seperti ini. Jadi, fragments versus sentences. Complete these fragments with the words in the box below to make good sentences ya. Number one, park the car in the garage. Jadi di sini mobil itu diparkir di garasi. Mobil diparkir di garasi. Jadi di sini kehilangan apa? Kehilangan subjek. Jadi kan park the car itu kan memarkirkan mobil, itu kan predikat ya, kata kerja. In the garage, di garasi itu kan kata keterangan tempat. Berarti di sini ya, ini adalah predikat, ini adalah kata keterangan. Berarti missing apa? Missing subjek. Nah, missing subjek ini bisa kita cari di sini, di word bank-nya itu ini. Pilihannya ada di sini. Di sini kalau misalnya ada 8 ini ya, soal ya, di sini juga ada 8 pilihan. Nah, kita pilih yang paling tepat. Ya, berarti kita kasih my dad ya. Subjek kan di sini ada banyak sebenarnya. My dad, an old man ya. Kemudian the children ini juga subjek. Tapi kan kita pilih yang paling sesuai. Jadi uh, ayah saya ya, ini ya, dia parkirin mobil di garasi gitu. Nah, ini nanti kita diskusikan number 2 until 8 ya. Jadi nomor 2 sampai 8 kita diskusikan di classroom, kemudian apa alasannya ya. Ini yang missing apa, kemudian kita tambahkan apa. Oke? Okay? Oke, thank you for watching.